Otoritas Jasa Keuangan kini membatasi usia pengguna layanan Buy Now Pay Later atau Pay Later, yakni minimal 18 tahun atau sudah menikah. Tidak hanya usia, OJK juga membatasi gaji pengguna Pay Later minimal 3 juta rupiah per bulan. Iya, OJK mengatakan bahwa langkah ini dilakukan dalam rangka menguatkan perlindungan konsumen dan masyarakat serta mengantisipasi potensi terjadinya jebakan hutang. Pembatasan ini juga sekaligus guna mengembangkan atau pengembangan dan penguatan industri perusahaan pembiayaan. OJK pun meminta perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan pay later harus menyampaikan notifikasi kepada nasabah mengenai perlunya kehati-hatian dalam penggunaan pay later termasuk pencatatan transaksi debitur di dalam sistem layanan informasi keuangan. Nah, ini aturan baru lagi nih, Sarya, terkait mengenai, ini dari OJK ya, terkait mengenai pembatasan penggunaan pay later. Ini lagi heboh, lagi dibahas. Sekarang tuh pengguna katanya harus usianya 18 tahun dan punya gaji minimal 3 juta per bulan. 18 tahun minimal punya gaji gitu. Yes. Dan lulus ini SMA gak sih? Bener sih, harusnya lulus SMA Iya gitu kan? kan. Tapi mungkin kalau misalnya yang pinter gitu ya, atau apa sudah mulai bekerja sambil kuliah, Iya, jadi bisa. Tapi sebenarnya mungkin peraturan dari OJK ini bagus banget ya, karena soalnya jujur aja nih, banyak banget kasus anak muda yang kejebak hutang, cuma buat gaya hidup, beli barang-barang yang lucu, mungkin makan tiap hari, pesan di online begitu ya. Tapi ujung-ujungnya ngutang. Jadi kan itu sebenarnya konsumtif banget gitu ya Maria ya. Benar banget. Nah, PLT Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi juga mengatakan nih bahwa kebijakan ini sebenarnya tujuannya buat melindungi konsumen biar tidak terjebak di debt trap. Jadi yang pakai pay later nih orang-orang yang memang sudah punya penghasilan, udah punya gaji tetap ya, dan cukup paham juga cara kelola keuangannya gimana. Betul, jadi literasi ekonomi begitu ya, keuangan. Dan memang yang menarik, aturan ini baru akan berlaku penuh mulai dari 1 Januari 2027. 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Jadi masih ada waktu nih buat industri dan juga pengguna untuk beradaptasi. Tapi buat nasabah baru syaratnya akan mulai diterapkan lebih cepat ternyata. Oh, berarti untuk yang sekarang-sekarang baru mau ya. Nah, selain ada batasan usia, ternyata batasan usia, terus gaji ya, OJK ternyata juga mewajibkan perusahaan pay later ini kasih notifikasi ke pengguna biar mereka akhirnya lebih hati-hati. Bahkan semua transaksi akan dicatat di SLIK, Sistem Informasi Keuangan Nasional. Jadi nggak bisa lagi sembunyi-sembunyi punya banyak tagihan gitu. Hati-hati loh kalau punya banyak tagihan, punya cicilan. Yang kecil-kecil beresiko nggak bisa ambil kredit yang lebih besar. Benar. Jadi kalau punya cicilan begitu ya di beberapa platform, jadi OJK tuh bisa tahu semuanya, kebuka gitu ya datanya. Tapi sebenarnya ini bagus ya, biar transparan dan juga nggak kebablasan gitu ya untuk menghutang, buat berhutang, apalagi buat konsumtif. Aduh, nggak jadi habit ya, Sarah ya. Nah, benar juga sih, apalagi kalau dilihat dari data OJK, ini nunjukin total utang masyarakat di layanan pay later sudah tembusnya 30,36 triliun rupiah di November 2024 dan naik terus 42% bahkan di perbankan dan hampir 62% di multifinance. Bayangkan. Wow, ini gila sih sebenarnya angka segitu, itu kan gede banget ya Maria tentunya. Tapi ada kabar baiknya juga nih, rasio pembiayaan bermasalah alias NPF-nya ini masih tergolong aman di bawah 3%. Nah, semoga nih ya dengan aturan yang baru ini industri pay later akhirnya bisa tumbuh lebih sehat dan masyarakat juga bisa makin bijak. Jangan lupa nih, pay later itu tuh alat bantu bukan gaya hidup. Kita kadang-kadang suka salah kaprah gitu mengartikan ya. Misalnya kayak kartu kredit itu alat bayar bukan alat utang sebenarnya. Betul gitu. Dan harus dia ini juga ya disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing tentunya. Jadi kalau mau pakai pay later pastikan dulu nih punya penghasilan cukup dan juga bayarnya harus tepat waktu tentunya. Betul, setuju ya. Nih teman-teman yang kebiasaan pay later, please gitu ya. Note ini ya informasi dari kita. Oke, kita next ya informasi nih Sarya. Kali ini kita ke informasi lainnya dari Amerika Latin. Sekitar 500 orang detik-detik mobil Presiden Ekuador Daniel Noboa diserang sekitar 500 warga. Ini terekam kamera dan ini menyebabkan mobilnya rusak terkena lemparan batu dan juga peluru. Ini menyerang rombongan mobil yang ditumpangi oleh Presiden Ekuador Daniel Noboa. Mereka ini melemparinya dengan batu-batu besar.
Hal ini terjadi di Provinsi Canar pada Selasa waktu setempat. Tidak cuma batu, bau mobil presiden juga disebut-sebut terkena peluru. Menteri Lingkungan Hidup dan Energi Nes Mazzano juga mengatakan terdapat tanda-tanda kerusakan akibat peluru pada mobil tersebut. Rekaman video dari dalam mobil menunjukkan massa yang tiba-tiba melempari batu ke arah jalan dan jendela mobil presiden. Terlihat pada gambar bagaimana kaca mobil presiden mengalami retak dan juga bolong. Petugas pengamanan presiden ini langsung melindungi Noboa. Sejauh ini Presiden Noboa dilaporkan tidak terluka dalam insiden tersebut. Ya, serangan ini terjadi di tengah aksi mogok nasional yang digelar Federasi Masyarakat Adat Nasional atau KONAIE sejak 16 hari sebelumnya. KONAIE menyebut aparat keamanan melakukan aksi brutal terhadap warga yang bermobilisasi untuk menyambut kedatangan Noboa. Mereka mengklaim perempuan lanjut usia turut menjadi korban. Kenapa ya kalau dilihat ya akhir-akhir ini ya Sarah ya, perasaan negara-negara di dunia ini rakyatnya lagi pada emotion kayak emosinya tingkat tinggi kepada pemerintah negaranya. Di Indonesia pun juga kan kejadian ya, kemarin ada kemarahan rakyat kepada anggota DPR, kemudian Nepal juga menterinya dilucuti, ada juga negara-negara lain, even kayak negara maju deh kayak Jepang aja ya Sarah ya. Ini juga sama gitu, reaksi masyarakat tuh lagi bener-bener emosinya luar biasa, amarahnya begitu ya, kekecewaannya terhadap pemerintahan masing-masing. Nah, makanya tapi kadang kalau dilihat gitu ya rentetan dari kemarahan masyarakat di seluruh dunia dan including Indonesia begitu ya Maria, membuat saya berpikir juga nih, ini jangan-jangan ada konspirasinya nggak ya? Waduh. Abis kayaknya serentak gitu loh. Iya sih, tapi terlepas dari pertanyaan Sarah ya, ada konspirasinya atau enggak, ada campur tangan asing atau enggak, yang penting sebenarnya sih evaluasi ya. Benar. Bahwa zaman kayak gini nih pemerintah tuh nggak bisa sebenarnya seenak-enaknya. Harus hati-hati karena berbuat baik, kebijakan untuk negara maupun kehidupan pribadi ini juga jadi sorotan kan. Karena kan sekarang udah medsos ya, rakyat jadi tuh betul-betul mengawasi. Salah posting dikit kan langsung dibully ntar bisa panjang kemana-mana. Benar-benar, jadi hati-hati dengan jempolmu, bukan lagi mulut doang ya. Jempol juga harus diperhatikan gitu. Tapi kalau kita lihat case-nya di Ekuador, memang ini lebih karena kebijakan populis yang mungkin dihapus oleh pemerintahnya ya. Ini padahal mungkin ini ada maksud baik gitu ya dari pemerintah untuk anggaran negara. Tapi balik lagi kalau rakyat itu kalau susah hidupnya begitu ya, jadi gampang marah, jadi gampang emosi begitu ya. Kita kalau lapar juga kan lebih emosi kan biasanya. Jadi mungkin kadang-kadang ada satu kebutuhan esensial yang kurang tercukupi dari masyarakat, makanya jadi memancing emosi. Emang sebenarnya kunci utamanya itu adalah seperti apa negara-negara harus bisa mengurangi ketimpangan sosial ya. Karena benar banget kalau rakyat itu susah, gampang marah. Apalagi kalau dilihat masih ada yang seneng-seneng di atas kan, aduh rakyatnya di bawah lapar, tapi ternyata ada yang flexing pakai tas mewah ya, itu bisa juga jadi mengundang amarah masyarakat. Tapi sejujurnya kita juga jadi rakyat ya, harus belajar jangan mudah terpancing emosi. Betul, itu ya, jadi harus sabar-sabar. Yang semua yang di media sosial harusnya itu adalah fiksi ya. Benar, itu hanya mungkin sedikit persenan dari kehidupan gitu yang ya. Kehidupan kenyataan. Benar. Selebihnya lebih. Benar, mungkin. Lebih hebat ya. Aduh. Mungkin kita ke informasi selanjutnya aja ya Maria ya. Siap. Di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini akan memimpin penandatanganan perjanjian damai antara Kamboja dan juga Thailand saat hadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada akhir Oktober nanti. Jadi Trump ini dikabarkan meminta agar penandatanganan dapat dilakukan saat KTT ASEAN yang berlangsung di ibu kota Malaysia pada 26 hingga 28 Oktober mendatang. Media Politico melaporkan Gedung Putih menegaskan penandatanganan damai tersebut menjadi syarat kehadiran Trump di KTT ASEAN dan meminta agar pejabat China tidak dilibatkan dalam acara tersebut. Meski sumber ASEAN menyebut rencana itu belum final dan masih menunggu persetujuan dari Thailand. Situasi di perbatasan masih tegang di mana militer kedua negara tengah siaga. Sebelumnya ada sedikit 43 orang tewas dalam konflik berdurasi 5 hari di perbatasan Kamboja dan Thailand pada awal Agustus lalu. Dan kedua negara anggota ASEAN itu sepakat memulai perundingan damai setelah Trump mengancam akan menghentikan pembahasan tarif jika tidak ada gencatan senjata. Mediasi kesepakatan gencatan senjata juga dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 7 Agustus lalu.
Kok ya pas banget ya, langkah ini dinilai menambah urgensi kunjungan Trump di saat negara-negara Asia Tenggara ini tengah berupaya mencari keringanan atas tarif impor Amerika Serikat yang mengenai produk-produk mereka dengan besaran 10-40%. Ini kayak pas banget. Pas banget ya, betul. Apalagi KTT ASEAN tahun ini gitu ya, diprediksi itu akan menjadi salah satu yang paling berpengaruh nih Maria. Dengan kehadiran pemimpin-pemimpin dunia seperti Premier China Li Qiang, ada PM India juga Narendra Modi, ada juga Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Wah betul ya, apalagi kekuatan Asia Tenggara saat ini juga perlu diperhitungkan ya oleh Amerika Serikat dan dunia. Betul. Kayaknya ya, bahkan ke depan diprediksi pusat pertumbuhan ekonomi dunia ini akan fokus pada 3 wilayah negara, yaitu ada China, India, dan Southeast Asia. Indonesia masuk dong Asia Masuk Tenggara, dong, ya kan? jadi harus siap-siap ya, harus Betul. mulai siap-siap dari sekarang. Nah makanya nih, si Trump ini, Presiden Trump ini bersedia untuk hadir ya dalam KTT ASEAN ini. Mungkin jadi penasaran sih, seperti apa ya mungkin negosiasi dari negara-negara ASEAN berkaitan dengan tarif dari Trump ini ya Maria. Iya, apalagi dengan pemerintahan Amerika Serikat yang lagi shutdown ya, lagi gubernur shutdown, dan kemarin juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini juga menyampaikan bahwa susah nih ngelanjutin negosiasi karena pemerintahan Amerika Serikat lagi nggak beroperasi nih. Pak, Trumpnya Pak, langsung aja ke bosnya aja Pak, langsung. Bener, makanya kayaknya tuh kehadiran dari Presiden Trump itu pasti akan dikejar banget nih sama negara-negara lain. Ya mungkin kebayang kali ya, repotnya Trump nanti dikerubutin gitu sama pemimpin-pemimpin negara lain gitu. Tapi kita juga perlu apresiasi ya kalau tadi dibilang beneran penandatanganan perdamaian Thailand dan juga Kamboja ini berlangsung request gitu, langsung request dari Trump. Mungkin kita bisa menunggu deh kehadiran Trump ini di penandatanganan perdamaian lainnya yang juga disaksikan oleh Trump. Jadi utamanya yang berkaitan dengan konflik Israel sama Palestina juga, serta juga Rusia dan Ukraina. Jadi kayak dia tuh pengen jadi seseorang yang membawa perdamaian begitu ya kalau dilihat ya. Wow, infonya Trump nih juga mendorong loh penandatanganan Hamas dengan Israel kan ya. Benar. Kita udah mention juga nih di informasi CNBC Indonesia, dan sudah ada juga perjanjian perdamaian tahap 1. Kita tunggu juga nih seberapa konkret sebenarnya perjanjian ini dan apakah Trump ini akan hadir menyaksikan perdamaian ini.